السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد. Terakhir tentang wasiat Nabi kepada Mu'adz bin Jabal yang ketika akan dilepas oleh Nabi alaihi salatu wassalam berdakwah ke mana? Ke Yaman. Dan di Yaman mayoritas adalah Nasara. Dan disitulah Mu'adz menyaksikan orang-orang Nasara setiap kali bertemu dengan para pendeta, para pastor, tokoh agama mereka bersujud. Karena larangan bersujud kepada sesama manusia itu baru syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai Nabi Adam, bahkan sebelum Nabi Adam sampai Nabi Isa, sujud kepada sesama manusia boleh. Menyembah? Bukan menyembah. Seperti kita bahas kemarin ya. Sungkem, cium tangan, cium lutut ya. Apakah niatnya menyembah? Tentu tidak. Menghormati, memuliakan, merendahkan diri kita kepada orang yang lebih tua, yang lebih berilmu, yang lebih senior. Dulu boleh. Adapun syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh lagi. Seluruh bentuk penghormatan tidak boleh, kecuali salam. Assalamualaikum warahmatullahi, dijawab waalaikumsalam dan seterusnya ya. Maka menghormati seseorang dengan menundukkan kepala, dengan membungkukkan badan, dengan sujud, dengan sungkem, dengan meletakkan tangan di jidat, meletakkan tangan di dada, meletakkan kedua tangan di dada seperti ini, semuanya haram. Tidak boleh. Satu-satunya yang boleh adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ada jawabannya. Ya. Kecuali penghormatan itu yang sifatnya bermanfaat. Ya. Kita hormati mertua kita yang besok datang ke rumah kita dari jauh, dari Medan, dari Aceh misalnya. Dengan apa? Dengan kita masakan kesukaan beliau. Tentu ini boleh, karena kan bermanfaat. Gitu. Kalau kita membungkuk, kalau kita menunduk, kalau kita meletakkan tangan di dada, di jidat, manfaatnya apa buat beliau? Kan nggak ada manfaatnya, kesombongan doang. Adapun kita bikinkan masakan yang enak, tentu bermanfaat bagi beliau. Menghormati. Tentu kurang menghormati kalau mertua kita datang dari jauh, kita cuman belikan lauk di warteg misalnya. Beda kalau kita masakan kesukaan beliau, dan itu bermanfaat. Kita ganti kursi kita yang sudah tidak bagus,
yang sobek sana, sobek sini, kita ganti yang bagus. Kita siapkan kamar buat beliau dengan kasur baru yang lebih tebal. Ini boleh karena bermanfaat. Tapi karpet merah, menundukkan, membungkukkan badan, menundukkan kepala, dan seterusnya, haram. Nah, sekali lagi tidak bermanfaat atau berdiri. Ya. Bapak ketua kita sebentar lagi akan masuk ke ruangan kita. Mari kita sambut beliau dengan berdiri. Boleh? Haram. Tidak boleh. Karena kita berdiri nggak ada manfaatnya bagi beliau. Ya cuman kesombongan itu. Ya. Yang boleh sekali lagi kalau ada manfaatnya. Disitulah awal mula larangan Nabi. Lau kuntu amiran, seandainya aku boleh memerintahkan manusia untuk sujud kepada sesama manusia, maka aku perintahkan para istri untuk sujud kepada suami. Itu ketika Nabi disujudi oleh Mu'adz. Setelah Mu'adz bin Jabal sekian tahun di Yaman, pulang ke Madinah, hari pertama bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam, Mu'adz bin Jabal sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka keluarlah hadis itu. Asbabul wurudnya seperti itu. Nah, apa wasiat Nabi alaihi salatu wassalam kepada Mu'adz bin Jabal ketika Mu'adz hendak berangkat ke Yaman? Tidak disebutkan di hadis ini. Beliau singkat bahwa Nabi mengatakan, yang akan engkau datangi adalah ahlul kitab. Ini mengandung makna bahwa ketika kita akan berdakwah, ketika para dai mau mendatangi satu tempat untuk berdakwah, disuruh mengetahui keadaan orang-orang situ. Ini dari ucapan Nabi bahwa yang akan engkau datangi di Yaman adalah ahlul kitab, orang-orang Nasara. Maka begini. Maka sunnah bagi para dai, ketika para dai datang ke Papua misalnya, ke Timika misalnya, mau berdakwah di sana, diutus oleh penguasa, maka disunahkan untuk mengetahui keadaan masyarakat situ. Ya, begini. Agar apa? Agar lebih mudah dalam berdakwah. Ya, ambil contoh misalnya, orang di sana itu paling tidak suka kalau melihat orang datang pakai baju warna-warni misalnya, ya kita jangan pakai baju warna-warni. Kan tidak wajib ini kan, pakai baju warna-warni. Itu. Atau masyarakat di situ paling tidak suka kalau ada pendatang pakai baju hitam-hitam. Ya kita jangan pakai hitam-hitam. Orang pakai hitam-hitam nggak wajib. Gitu. Untuk ta'liful qulub. Gitu. Beda ketika mereka tidak suka kalau ada pendatang berjenggot, salah cingkrang. Tentu ini nggak ada tawar-menawar. Ada batasnya. Mengikuti kemauan manusia dalam rangka berdakwah dan lain-lain, ada batasnya. Kalau memang tidak wajib, boleh ditinggalkan. Kalau memang tidak haram, boleh dilakukan. Kalau haram, jangan. Ada kisah menarik, Syekh dosen Libya. Beliau kenal, akhirnya dekat dengan seorang wanita, mungkin termasuk staf atau karyawati di situ ya. Beliau ingin menikahi wanita itu ya. Kata si wanita itu, ya, tapi
Jangan pakai pakaian begitu, saya nggak suka. Ya, pakai sorban, pakai gamis, ya. Oleh Syekh dilepas gamisnya. Kan nggak wajib pakai gamis. Iya kan? Kan boleh pakai sarung, boleh pakai celana panjang, boleh pakai kemeja, pakai gamis boleh juga. Iya kan? Dilepas. Ya. Kemudian sorban. Ya. Saya juga nggak suka sorban kayak gitu. Samain aja orang sini. Beliau lepas sorban beliau, diganti peci atau apa. Ah, kemudian si wanita ini mengatakan, saya juga nggak suka dengan jenggot seperti itu. Potong jenggot. Ah, baru si saya ini nggak bisa. Kalau untuk jenggot tidak bisa, ada batasnya. Mengikuti kemauan manusia itu ada batasnya. Jenggot wajib, haram dipotong, kecuali setelah segenggam. Sebelum segenggam dipotong haram. Ya. Segenggam dipotong sunnah. Nah, ini kan wajib ya. Engkau minta nggak bisa. Akhirnya nggak jadi. Nah, begitu kira-kira. Oleh karena itu, untuk melembutkan hati para mad'u dengan melakukan hal-hal yang mubah boleh, haram tidak boleh. Itu. Segala bikin cerita, kemudian sinetron, kemudian musik-musik dalam rangka dakwah tentu tidak boleh. Kan haram. Ya. Walaupun hasilnya luar biasa. Kalau ngaji biasa yang datang 10 orang, 15 orang, begitu pakai dangdut, pakai hiburan, pakai gamelan, yang datang ribuan. Gamelan sebentar, habis itu ceramah, suruh masuk Islam, pada masuk Islam. Tidak bisa, ya, tidak bisa. Terlalu suci dakwah itu, Allah itu maha suci, tidak boleh dikotori dengan hal-hal seperti itu. Hanya untuk memasukkan orang ke dalam Islam, pakai hal-hal seperti itu tidak boleh. Apa kaidahnya? Apa kaidahnya? Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindarkan diri dari dosa, menghindarkan diri dari kerusakan harus diutamakan daripada mencari kebaikan, mencari maslahat, mencari pahala. Gitu. Jadi yang penting dalam hidup kita ini apa? Dapat pahala apa tidak dosa? Iya, tidak dosa, bukan cari pahala. Yang penting kita tidak dosa, maka tidak dosa itu nomor satu. Dosa nggak saya seperti? Nggak dosa, nggak dosa. Dosa nggak saya seperti? Nggak dosa. Ya. Adapun pahala nggak dapat, nggak masalah, nggak masalah. Yang penting tidak dosa. Ya. Seharian ini dari bangun sebelum subuh sampai sekarang, sampai nanti kita tidur lagi, nggak dapat pahala satupun. Masalah? Enggak. Yang penting tidak dosa. Gitu. Loh, ya otomatis berarti kan nggak sholat subuh, nggak sholat duhur, orang nggak dapat pahala. Kata siapa? Nggak sholat asar, nggak sholat maghrib, nggak sholat isya, orang nggak dapat pahala. Berarti otomatis kalau nggak dapat pahala ya dosa. Sholat subuhnya tidak sah, sholat duhurnya tidak sah. Kata siapa? Ya. Apakah ketika kita sholat subuh sesuai dengan syarat dan rukunnya, mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dari takbir sampai salam, pasti dapat pahala? Pasti dapat pahala? Belum tentu. Belum tentu. Menghadap kiblat sudah, wudu sudah, mandi junub sudah, pakaian bersih, jauh tidak ada najisnya dan seterusnya, dari takbir sampai salam mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, tapi nggak dapat pahala. Mungkinkah? Ya mungkin sekali. Kenapa? Nggak tahu. Kan terserah Allah terima atau tidak. Nah, adapun sah kita harus tahu. Maka dulu pernah kita bahas, ketika kita sholat, ketika kita puasa Ramadan, ketika kita zakat, ketika kita haji, tujuannya ada berapa?
Tujuannya ada berapa? Ada dua. Tujuannya ada dua. Satu, apa? Menggugurkan kewajiban. Supaya kewajiban kita itu gugur, supaya kita nggak dosa. Kan kalau tidak sholat subuh atau sholat subuh tidak sah karena tidak wudhu, karena tidak menghadap kiblat dan seterusnya, ya dosa, orang nggak sah. Orang yang tidak sah sholatnya berarti sama dengan orang yang apa? Yang apa? Yang tidak sholat, sama persis. Ya. Orang yang puasanya tidak sah, dia sama dengan orang yang tidak puasa, sama persis. Oleh karena itu Umar sholat lagi, karena sadar bahwa sholatnya barusan tidak sah. Diulang lagi, lupa belum mandi junub. Gitu. Berarti Umar yang sudah sholat itu sama dengan orang yang belum sholat. Ya dosa besar tentunya kalau tidak diulang. Nah, itulah tujuan pertama dari kita sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, yaitu menggugurkan kewajiban supaya kita tidak berdosa. Tujuan kedua, pahala. Untuk tujuan kedua ini tercapai atau tidak, ada yang tahu? Nggak ada, hanya Allah, dan itu hak Allah sepenuhnya. Sudah sah mengikuti syarat dan rukun, tapi Allah nggak terima, terserah Allah. Ya. Nah, disitulah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, para sahabat memohon kepada Allah supaya diterima. Terimalah ya Allah, terimalah ya Allah. Karena ketika syarat dan rukunnya terpenuhi 100%, belum tentu diterima, belum tentu berpahala. Ya. Nah, maka bisa juga kita dari sebelum subuh, qiyamul lail, salat tahajud plus witir, bahkan sampai 11 rakaat. Salat subuh berjamaah, habis itu baca Al-Quran, habis itu salat 2 rakaat setelah matahari terbit, kemudian salat duha, kemudian baca Al-Quran, sedekah, salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Hari itu enggak dapat pahala sedikit pun. Mungkinkah? Mungkin. Ya. Yang penting tidak dosa. Gitu ya. Nah, oleh karena itu tidak boleh kita melakukan sesuatu dengan tujuan mendapatkan pahala tapi ada dosanya. Jangan. Mendingan gak usah dapat pahala daripada dapat pahala tapi dapat dosa juga. Taruhlah pahalanya 1 juta, dosanya 10 atau 5 atau 1, dan kita sadar, kita niat dari awal, bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh. Berapa banyak orang yang masuk surga padahal dia tidak punya pahala sedikit pun. Siapa? Antum masih ingat? Ada orang masuk surga, ada manusia masuk surga, dijamin oleh Nabi alaihi salatu wassalam, padahal dia tidak punya pahala sedikit pun. Siapa? Ibrahim, putra beliau, yang meninggal di usia beberapa bulan, berbarengan dengan gerhana matahari. Ya. Apakah Ibrahim ini sudah punya pahala? Pahala dari mana? Salat belum pernah, saum belum pernah, zakat, haji, jihad apalagi. Bahkan baca syahadat aja nggak tahu. Orang baru umur beberapa bulan meninggal. Apa kata Nabi? Dia mendapatkan pengasuh di surga. Kenapa? Kenapa Ibrahim dan bayi-bayi yang meninggal sebelum balik dan itu anaknya kaum muslimin masuk surga padahal belum punya pahala sedikit pun? Kenapa? Kenapa dia masuk surga? Karena dia tidak punya dosa.
Jadi yang penting dalam hidup kita ini nggak punya dosa. Ya, maka di setiap kesempatan, apalagi kesempatan terbaik, saat Allah turun ke langit dunia, saat Allah mengijabah doa-doa, Nabi mencontohkan untuk minta ampun supaya dosa-dosa diampuni. Begitu. Maka jangan melakukan kebaikan dengan melakukan keburukan. Disengaja, kecuali nggak disengaja, tanpa direncanakan sebelumnya, di tengah-tengah kita tidak bisa menghindar, itu lain lagi. Ya. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah. Maka jadikan dakwah pertamamu, ajakan pertamamu kepada mereka adalah syahadat. Maka dakwah jangan dibolak-balik. Ya. Udah, yang penting sholat aja dulu. Yang penting puasa aja dulu, gitu. Melatih syahadat belakangan. Ya, tentu kebalik. Syahadat dulu. Ya. Maka dikatakan syahadat itu al-babul wahid, satu-satunya pintu, satu-satunya gerbang untuk apa? Untuk masuk Islam. Maka orang ingin masuk Islam dengan cara saum, dengan cara haji, dengan cara sholat, dengan cara baca Al-Quran, dengan cara jihad, tidak sah. Tidak sah. Satu-satunya cara untuk masuk Islam hanyalah syahadat. Ya. Maka ada orang bertanya, ya Rasul, aku masuk Islam dulu apa jihad dulu? Gitu. Jadi masih kafir. Ya Rasul, aku mau masuk Islam dulu baca syahadat apa jihad dulu? Kalau orang-orang hizbiyin, harokiyin, barangkali gampang, yang penting jihad. Ya, tidak. Nabi mengatakan masuk Islam dulu. Masuk Islam dulu, baru jihad. Ya. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat bukan cuma satu. Syahadat ada berapa? Ada dua. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa maksud la ilaha illallah? Bahwa seluruh amal kita harus kita lakukan karena Allah. Apa Muhammadur Rasulullah? Bahwa seluruh penyembahan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah harus mengikuti contoh dari Rasulullah SAW. Itu makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka syarat diterimanya ibadah ada berapa? Ada dua. Ikhlas doang tidak cukup. Selain ikhlas ada satu lagi. Ibadah kita, salat kita, saum kita, zikir kita, tawaf kita, sa'i kita harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nambah dikit dari Nabi bid'ah. Walaupun sekedar mencium Hajar Aswad sambil mengeluarkan bunyi kecupan. Ini kan tambahan sedikit sekali. Bid'ah. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Atau mencium Hajar Aswad padahal tidak sedang tawaf. Gitu. Tawaf sudah selesai, sa'i sudah selesai, sudah tahallul, besoknya ke Masjidil Haram, mau jamaah salat subuh misalnya. Sebelum salat subuh kebetulan dia dekat Hajar Aswad. Dia sempatkan mencium Hajar Aswad padahal tidak sedang tawaf. Pahala apa dosa? Dosa. Bukan pahala, malah dosa. Kenapa? Karena ibadah itu haram. Ibadah itu tidak boleh kecuali ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka telah mentaati engkau, telah baca syahadat, fa'alimhum annallaha iftaradu alaihim khamsa salawat, salat 5 waktu. Jangan bilang salat duha, tahajud, witir, qobliyah ba'diyah nanti dulu. Salat 5 waktu. Salat 5 waktu dulu, ya. Maka bukan dai yang baik, bukan seorang pendidik murabbi yang baik ketika dia mengajak orang mu'alaf baru masuk Islam, dapat 3 hari 4 hari langsung diajak salat duha, salat tahajud, qobliyah ba'diyah, nggak baik, ya. Salat 5 waktu dulu, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun mungkin. Sudah menjadi kebiasaan dia salat 5 waktu, apalagi dengan berjamaah di masjid. Ya, bolehlah tambah qobliyah ba'diyah, bolehlah tambah salat sunat wudu, bolehlah tambah salat malam, gitu ya. Sedikit gitu. Ketika sudah menjadi kebiasaan, tambah. Allah tidak suka sekali baca Al-Quran 5 juz dari habis maghrib terus sampai tengah malam, habis itu berminggu, berbulan-bulan nggak baca Al-Quran. Allah tidak suka. Allah suka madawamal abdu wa in qalla, amal ibadah yang rutin dilakukan oleh seorang hamba walaupun sedikit. Habis maghrib 5 ayat, 6 ayat, atau 1 ruku, 1 ayin, ya. Tapi terus Allah lebih suka seperti itu. Dan itu sifat ibadah Nabi. Terus, tidak sekali-sekali, ya. Oleh karena itu, ini menjawab kenapa Nabi sholat habis asar sampai beliau wafat. Padahal ba'diyah asar kan tidak ada, ya. Ini ramai perbincangan para ulama membahas ini, gitu ya. Nah, jawaban yang menarik, pembahasan yang menarik adalah Nabi waktu itu nggak sempat sholat ba'diyah duhur, nggak sempat sholat ba'diyah duhur, karena ada sesuatu, menerima keislaman Abdul Qais. Lalu beliau lakukan habis asar 4 rakaat, ya. Nah, inilah kebiasaan Nabi, sifat Nabi. Karena sudah melakukan, maka beliau teruskan, gitu. Sebagian ulama mengatakan ini khususiyah Nabi. Karena ba'diyah asar emang nggak ada kan? Yang ada ba'diyah duhur. Karena sifat ibadah Nabi seperti tadi. Kalau sudah melakukan sekali, terus gitu. Tidak seperti sifat ibadah kita, ya. Melakukan sekaligus, apalagi Ramadan, seolah jadi santri semua, ya. Begitu Syawal, begitu bedanya, ya. Tidak seperti itu. Bahwa di bulan Ramadan ada penambahan, betul. Tapi tidak seperti sebagian kaum muslimin hari ini. Atau mungkin di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, jam 11 siang, udah siap-siap mau salat duhur. Jam 2:30 sore udah siap-siap mau salat asar. Mandi, udah keluar dari hotel dan seterusnya. Dan itu bagus tentunya. Tapi begitu sampai Jakarta, begitu sampai ke Surabaya, begitu pulang ke negerinya, jauh. Seolah
azan begitu keras seperti nggak dengar. Ya, tentu tidak seperti itu. Tidak disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, beliau membawakan hadis lain, umirtu an uqatilan nas. Nabi bersabda, aku disuruh memerangi manusia. Salah satu kewajiban yang Allah timpakan kepada beliau dan kaum muslimin waktu itu, memerangi manusia, jihad. Sampai kapan? Hatta yaqulu la ilaha illallah. Sampai manusia itu mengucapkan la ilaha illallah. Jadi tujuan perang, tujuan jihad yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, agar manusia yang diperangi itu mengucapkan la ilaha illallah. Sebab kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, insyaallah tidak akan kekal di neraka. Insyaallah pada akhirnya masuk surga. Berarti perang jihad yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, diteruskan oleh para tabi'in, atba'u tabi'in dan seterusnya, luar biasa. Luar biasa, bukan mencari dunia, bukan mencari emas, perak, rempah-rempah, hasil bumi segala macam, tapi untuk menyelamatkan manusia supaya tidak kekal di neraka selama-lamanya. Maka nanti orang-orang masuk surga entah berapa ribu, berapa juta, mengatakan alhamdulillah, dulu negeri kami didatangi oleh pasukan muslim, dulu kami diperangi oleh pasukan muslim. Coba kalau pasukan muslim gak datang ke negeri kami, mayoritas kami masih kafir, mati kekal di neraka tentunya. Gitu. Mungkin hari ini mereka tidak suka waktu Rasul dan para sahabat mendatangi negeri-negeri kafir. Mungkin mereka tidak suka. Orang dijajah, ya, diperangi, sebagian dibunuh. Tapi pada akhirnya mereka senang, berbahagia, bersyukur karena diperangi, sehingga terpaksa masuk Islam awalnya, lama-lama iman itu datang. Ya. Maka dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ada orang diseret-seret, ada orang diseret-seret pakai tali, dan dia nggak mau. Diseret pasti nggak mau kan? Kalau mau ya bukan diseret, dituntun, ya. Diseret-seret, dan talinya itu dia gigit-gigit, talinya itu dia gigit-gigit, saking tidak maunya diseret-seret. Seret terus, dibawa kemana? Dibawa kemana? Dibawa ke surga. Dibawa ke surga. Dia nggak tahu, orang-orang kafir, orang jahil tentu nggak tahu. Dia gigit-gigit itu. Ibaratnya seperti itu. Begitu masuk surga ya tadi, tahu begini, ngapain diseret-seret, ya. Dan begitulah manusia. Ada yang sadar, ada yang tahu, sebagaimana para nabi, para rasul langsung dapat ilmu dari Allah berupa wahyu. Tapi ada yang jahil, anak kita misalnya, adik kita misalnya, bawahan kita misalnya, dia nggak tahu, maka perlu dipaksa. Yang nggak mau sholat berjamaah awal waktu, jangan kerja di tempat saya. Gitu. Kalau kamu nggak mau pakai jilbab, nggak usah sekolah. Bapak nggak akan kasih uang saku. Ya perlu begitu. Anak-anak kita ini nggak sadar bahwa itu menghantarkan mereka ke surga. Mereka nggak sadar. Kita yang sadar, yang tahu, ya kalau perlu paksa, paksa. Nggak ada pilihan kecuali harus sholat berjamaah di masjid di awal waktu. Nggak ada pilihan kecuali harus pakai jilbab. Nggak ada pilihan kecuali harus memelihara jenggot dan seterusnya. Awalnya seperti itu. Tentu ini bagi yang mampu, bagi yang bisa. Mungkin orang tua terhadap anak, atasan terhadap bawahan, mungkin senior terhadap junior,
apa yang kita mampu lakukan untuk berdakwah sehingga dia masuk Islam, melakukan kebaikan, kita lakukan. Masih ingat barangkali seorang gulang, anak muda yang dengan karamah dari Allah dia bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Datanglah orang kaya, temannya si raja, datang dan dia buta. Dia datang kepada anak muda ini, tolong sembuhkan aku, akan aku berikan hadiah yang luar biasa, apa yang kamu minta. Kata anak muda ini, tidak usah bawa hadiah. Kalau engkau mau masuk Islam, menyembah Allah satu-satunya, aku doakan semoga Allah menyembuhkan engkau. Akhirnya apa? Masuk Islam. Nah, begitu kira-kira. Yang punya kebisaan, yang punya keahlian, yang punya kekuasaan, pergunakan untuk mengajak manusia masuk Islam, taat kepada Allah, menyembah Allah satu-satunya. Fa-idza qaluha, jika mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, terjagalah harta dan darah mereka. Darahnya tidak boleh kita tumpahkan, hartanya tidak boleh kita ambil. Kalau apa? Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Artinya apa? Kalau dia belum mengucapkan la ilaha illallah, masih kafir dan dia kafir harbi, hartanya boleh? Hartanya boleh kita ambil. Nyawanya boleh kita bunuh. Yang perang, jihad, ya. Orang jihad kan boleh dalam peperangan, boleh mengambil harta, bunuh-bunuhan. Memang di dalam perang harus bunuh-bunuhan, gitu. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya, karena darah itu ada hak, harta itu ada hak. Sudah masuk Islam, tapi hartanya kita ambil juga, dan itu boleh. Kapan? 2,5%. 2,5% itu hak harta. Lah katanya kalau sudah masuk Islam, hartanya tidak boleh kita ambil. Itu hak harta zakat. Ya. Wallahu a'lam. Ya, silakan adzan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Sebelum kita bersoal jawab, ada sedikit lanjutan dari wa hisabuhum 'ala Allah. Hisabnya diserahkan kepada Allah. Jadi ketika seseorang sudah masuk Islam, tetapi dia berzina, padahal sudah pernah menikah, dibunuh. Dibunuhnya tidak boleh pakai pistol, tidak boleh dipenggal lehernya, tidak boleh digantung, tidak boleh diracun dan seterusnya, tapi direjam, dilempar kepalanya dengan batu sampai mati, dan batunya tidak terlalu besar, ya, atau seperti ujung jempol, atau mungkin kerikil lah, lebih besar lagi. Atau dia membunuh seorang muslim, dan yang keluarga yang dibunuh, ahli waris yang dibunuh menuntut qisas, maka dia pun dibunuh padahal sudah masuk Islam, gitu. Kalau
ahli waris yang dibunuh kok tidak menuntut, ya tidak dibunuh. Jadi ahli waris ada 3 pilihan. 1, bunuh. 2, denda. 3, bebas. Negara tidak berhak ikut campur. Dalam urusan pembunuhan, kisos, negara tidak berhak ikut campur. Tidak seperti hukum positif kita, ya. Jadi pembunuhan itu bagian dari pidana. Walaupun tidak ada yang lapor, tetap dihukum. Walaupun tidak ada yang menuntut, tetap dihukum. Dalam Islam, apa istilahnya, perdata. Jadi misalnya ayah saya dibunuh, kok saya tidak menuntut, ya kepada si pembunuhnya, si fulan, ya, maka negara tidak berhak berbuat apa-apa kepada si fulan. Jadi betul-betul terserah saya dan saudara-saudara saya mau dikisos atau denda 100 ekor unta atau dibebaskan, gitu ya. Atau liwat, sama. Hukuman orang yang melakukan liwat sama, dibunuh. Adapun harta wa amwaluhum illa bihaqqiha, tadi zakat, ya, maka di luar zakat tidak boleh, ya. Misalnya penguasa karena butuh uang lalu menarik zakat bukan 2,5%, tapi 3%, maka yang 0,5% itu dosa, haram. Tidak berhak penguasa melebihi 2,5%. Ya. Kecuali pajak, jizyah, maks, koran, maka 5% silahkan, 10% silahkan, 30% silahkan, 50% silahkan, bahkan 70%, 80% terserah. Tapi bukan kaum muslimin. Kaum muslimin tidak boleh dibebani pajak, karena kaum muslimin sudah dibebani zakat. Siapa yang boleh dibebani pajak? Non muslim. Dulu disebutnya Yahudi dan Nasrani, itu yang terbesar. Bukan berarti di luar Yahudi dan Nasrani tidak ditarik, tetap ditarik. Kalau sekarang ya justru Yahudi di negeri kita tidak terlihat, ya. Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu dan seterusnya, seluruh kafir non muslim dibebani pajak, ya. Maka ada kisah dulu banyak orang-orang kafir yang terpaksa masuk Islam. Kenapa? Karena kalau masuk Islam enak, cuma 2,5%. Kalau masih kafir, bisa 50%, 60%, 70%. Maka mereka terpaksa masuk Islam. Nggak apa-apa. Setelah terpaksa masuk Islam, ya otomatis kan, mau nggak mau harus Jumatan, dengar ceramah, dengar nasihat. Artinya akhirnya iman itu masuk. Akhirnya keimanan itu masuk. Yang tadinya Islam pura-pura terpaksa, akhirnya betul-betul beriman. Abu Sufyan kan seperti itu. Abu Sufyan sendiri yang ngaku, akhirnya terpaksa aku masuk Islam, ya. Tapi setelah masuk Islam, mendengar ceramah Nabi, pidato Nabi, sabda-sabda Nabi, akhirnya keimanan itu masuk, ya. Karena orang beriman itu butuh proses. Fadalla hadza ala anna aqidat at-tauhid hiya al-asas. Ini menunjukkan bahwa akidah tauhid adalah asas, pondasi yang paling mendasar.
alladhi yajibu al-inayatu bihi awalan wa qabla kulli syai', sebelum yang lain tauhid dulu. Termasuk daulah kekuasaan itu nomor sekian. Nomor satu tauhid dulu. Ya, jangankan daulah, sholat, saum kan belum ada. Di awal dakwah Islam tauhid 13 tahun. Nah, disinilah kekeliruan sebagian saudara-saudara kita yang beranggapan bahwa daulah Islamiyah nomor satu daulah Islamiyah, maka mereka perjuangkan daulah Islamiyah itu. Ya, salah. Dan sudah menjadi pengalaman pahit. Ya, dari mulai DI, TII, NII, ya kan, yang Kahar Muzakar, yang Permesta, yang PRRI, yang atas namakan Islam, itu pengalaman pahit. Karena mereka beranggapan daulah Islamiyah nomor satu. Jangan, enggak, udah biarkan. Mau negara Pancasila, mau negara UUD 45, udah biarin. Yang penting penduduknya bertauhid. Gitu. Negara demokrasi Pancasila udah biarin, asal masjid-masjid penuh dengan sholat berjamaah, dukun-dukun gak laku, kuburan-kuburan keramat sepi, kaum muslimin di Indonesia ini bertauhid. Mendingan begitu, judulnya apa negara ini nggak masalah. Ya, orang jualan jimat nggak laku. Ya, bahkan kalau nanti betul-betul bertauhid dan mengamalkan tauhidnya, taat kepada Allah, jual narkoba nggak laku, pelacur-pelacur nggak laku. Udah luar biasa. Itu para sahabat, para tabi'in seperti itu. Ya. Sekarang buru-buru, ya. Yang jualan halal sampai dengan iklan gede-gedean nggak laku-laku. Ya. Ini jualan ngumpet-ngumpet, rebutan yang beli. Ya. Jualannya ngumpet-ngumpet, boro-boro iklan segala macam, ngumpet-ngumpet di gang-gang. Ya, itu karena apa? Karena kaum muslimin bermaksiat, jadinya laku. Ya. Wallahu. Ya, ada pertanyaan? Silakan.